Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Dwi Ananda di program Bullies Nevertheless. Di episode terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pencegahan dan juga penanganan dari kasus perundungan. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah program Bullies Nevertheless episode terakhir. Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara pencegahan dari kasus perundungan. Yang pertama adalah memberikan dukungan pada anak. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan dan juga masa depan sang anak. Orang tua harus lebih peka terhadap anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak mengalami hal-hal yang buruk terjadi kepada mereka. Pendidikan parenting juga berguna untuk mengajarkan anak agar bersikap rendah hati dan baik kepada sesama. Yang kedua, menjadi panutan yang baik. Bukan hanya orang tua, kita sebagai masyarakat harus bisa menjadi panutan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa masa depan seseorang tergantung dari apa yang ada di lingkungannya, tergantung dari apa yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, membekali anak dengan pengetahuan tentang perundungan. Membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang perundungan adalah salah satu tindakan pencegahan perundungan. Anak, orang tua, guru, masyarakat, media, pemerintah harus bersatu untuk mencegah kasus perundungan dengan cara memberikan penyuluhan tentang perundungan itu sendiri. Yang keempat, membiarkan anak melakukan hobinya. Membiarkan anak melakukan hobi yang baik, ya tentunya hobi yang positif. Hal ini dapat dipercaya dapat memberikan rasa percaya diri pada anak, membantunya mendapatkan teman baru dan mencegah mereka menjadi korban maupun pelaku perundungan, dan mampu mencegah mereka untuk menjadi korban maupun pelaku perundungan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Biasanya pelaku perundungan adalah anak-anak yang hanya diberi materi saja, bukan kasih sayang. Oleh karena itu, orang tua haruslah memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Walaupun kita tidak boleh terlalu berlebihan kepada anak-anak kita dengan terlalu overprotective, ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pelaku perundungan ini biasanya adalah orang yang diberi materi saja tanpa diberi kasih sayang. Nah, hal ini akan membuat mereka mencoba untuk mencari perhatian orang lain, dengan salah satunya adalah perundungan, dengan cara melakukan perundungan terhadap orang lain. Yang keenam, meningkatkan kesadaran akan adanya perundungan. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perundungan itu sangat sering sekali terjadi dan sangat membahayakan orang-orang di sekitar kita. Tentunya ini tidak dapat berhasil dengan mengendalikan satu orang saja, namun membutuhkan koordinasi dan juga kerjasama dari beberapa orang dan juga masyarakat. Yang ketujuh, mendeteksi tindakan perundungan sejak dini. Sebagai seorang guru maupun orang tua harus lebih memperhatikan murid dan anaknya. Jangan sampai ada hal yang menyebabkan anak-anak merasa tidak nyaman atau bahkan yang membahayakannya terjadi terus-menerus. Segera deteksi dan berantas bibit awal perundungan, seperti memanggil nama orang tua, menghina fisik, merampas benda, atau menyakiti fisik orang lain. Apapun dalihnya, walaupun hanya bercanda, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Yang kedelapan, mendirikan komunitas anti perundungan. Komunitas-komunitas seperti ini dinilai penting untuk mencegah perundungan. Komunitas seperti ini akan menggalakkan kampanye anti perundungan, dan itu komunitas ini juga dapat membuat korban dan pelaku perundungan menjadi lebih baik ke depannya. Orang tua dan guru juga seharusnya bergabung dalam komunitas ini karena banyak hal positif yang dapat diambil tentunya. 9. Memberikan sosialisasi terkait perundungan. Sosialisasi tentang perundungan bisa dilakukan dengan cara membagikan pemahaman berupa bantu-bantu perundungan, faktor penyebab, dampak, sampai kejadian nyata perundungan yang dialami oleh seseorang. Begitu pula dengan cara pencegahan dan penanganan dari kasus perundungan itu sendiri. Selain itu, sosialisasi juga diberikan melalui poster anti perundungan, menyelipkan pesan anti perundungan dalam pelajaran ataupun ketika amanat upacara setiap hari Senin di sekolah, atau membuat acara seperti ini. Yang ke-10 adalah membuat hukum dan peraturan tegas tentang perundungan. Tentunya kita ketahui bahwa hukum yang mengatur tentang perundungan, terlebih lagi pelakunya adalah di bawah umur, tentunya hukumannya tidak terlalu berat, ya. Peraturan ataupun hukum yang tegas haruslah ditetapkan tanpa membeda-bedakan. Peraturan ini bisa dimulai dari keluarga hingga hukum negara. Dan itu semua orang akan tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mereka terlibat dari kasus perundungan, baik menjadi pelaku, korban, maupun yang lain. Namun sayangnya saat ini hukum tentang perundungan masih terbilang lemah juga, ya, seperti yang saya bilang tadi, dan juga karena masih adanya praktik suap menyuap, terlebih lagi jika pelakunya adalah orang berada gitu, ya. Dan juga faktor masih di bawah umur tadi, seperti yang saya bilang, ya, yang menyebabkan kurangnya masa tahanan yang tentu tidak memberikan efek jerah. Itulah tadi cara mencegah perundungan.
Kini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani kasus perundungan. Yang pertama adalah minta saksi mata untuk tidak takut melaporkan perundungan. Terkadang saksi mata akan takut untuk melaporkan perundungan, yang biasanya dikarenakan mereka ini takut menjadi korban maupun diancam oleh sang pelaku. Oleh karena itu, kita harus mendorong dan mengajak saksi mata untuk mengatakan apa yang terjadi, apa yang ia lihat. Yang kedua, membuat pelaku berhenti merundung. Pelaku perundungan adalah dalang utama dari kasus perundungan. Oleh karena itulah, kita harus menghentikan pelaku untuk merundung orang lain. Caranya adalah cobalah untuk berbicara dengan baik kepada pelaku perundungan, bukan korban. Namun orang lainlah yang harus melakukannya. Jadi yang ngomong ke pelaku ini bukan korban, tapi orang lain. Jika tidak bisa dilakukan dengan cara yang baik, barulah kita melakukan cara yang lainnya. Orang yang lebih dewasa harus menghentikan perundungan yang ia lakukan, yang pelaku lakukan maksudnya. Ketiga adalah ajarkan korban untuk melawan pelaku perundungan. Orang tua perlu mengajarkan anaknya melawan pelaku. Melawan bukan hanya soal fisik ya, tapi bisa juga dengan mengacuhkan pelaku perundungan. Selain itu, bantulah anak-anak berani melapor jika ada tindakan perundungan dan jangan mencoba untuk menyepelekan hal yang ia sampaikan. Terkadang, walaupun memang yang keempat adalah menjauhi pelaku perundungan dan tidak melawannya. Menjauhi semua hal yang buruk telah menjadi ajaran turun-temurunnya. Dalam agama apa saja, kita disarankan untuk menjauhi orang-orang yang buruk. Biasanya ketika kita melawan para pelaku, maka pelaku akan semakin berusaha untuk merundung Anda. Tapi memang terkadang kita harus membiarkan pelaku perundungan. Kita nggak usah dekat lah, nggak usah diacuhkan lah, biarin aja deh gitu ya. Yang kelima adalah laporkan kepada orang tua ataupun orang yang lebih kuat maupun berwenang ya. Pelaku tidak bisa dibiarkan gitu aja ya. Korban ini harus mencari bantuan kepada orang yang lebih kuat, orang yang lebih tua, yang lebih dewasa ataupun yang lebih berwenang gitu ya. Tapi dengan melihat juga kepada siapa Anda meminta pertolongan. Karena biasanya perundung memiliki backingan ya, seperti harta maupun kekuasaan orang tua mereka. Tidak semua orang dapat diminta bantuan. Yang keenam, dengan cara memberikan bantuan kepada korban. Korban perundungan biasanya merasa ketakutan dan cemas ketika berada di lingkungan yang sama dengan pelaku perundungan. Oleh karena itu, orang dewasa atau orang yang lebih kuat memberikan perlindungan bagi sang korban dan memastikan sang korban tidak lagi menderita dan dirundung. Tidak menderita dan juga tidak dirundung lagi oleh pelaku. Yang ketujuh adalah jangan takut dan juga jangan sedih. Perundung akan merasa senang dan puas jika kita berada dalam ketakutan maupun kesedihan, karena tujuannya adalah membuat orang takut kepadanya. Tapi ketika kamu takut, jangan tunjukin ya, dan lebih baik menjauhlah dari pelaku. Jika memang kita itu memang harus menjauhi orang-orang yang buruk seperti saya kata tadi ya. Jadi ketika mungkin Anda dekat dengan pelaku, sebaiknya Anda menjauh dari pelaku dan juga pindah sekolah. Cara ini efektif untuk mengatasi perundungan, walaupun memang ya nggak semudah yang dibicarakan bahwa pindah sekolah itu pasti butuh itu ya. Tapi pindah sekolah ini dapat mengatasi perundungan yang dialami ya, mencegah luka fisik dan batin yang semakin parah. Jangan sampai kita mati gara-gara bertahan ya di lingkungan yang toksik. Walaupun jika di sekolah selanjutnya Anda masih juga dirundung, pindah lagi. Tapi jika sudah 3 kali Anda pindah, Anda juga masih dirundung, itu adalah tandanya bahwa Anda harus berubah. Yang kesembilan adalah tunjukkan perubahan pada diri. Pelaku perundungan biasanya beraksi karena iri maupun dengki. Oleh karena itu, korban haruslah menunjukkan perubahan pada dirinya, menunjukkan bahwa korban ini lebih baik daripada sang pelaku. Korban perundungan juga bisa membangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder maupun takut. Lama-kelamaan pelaku ini akan mundur dengan sendirinya karena merasa lawannya sudah tidak pantas lagi untuk dia lawan, karena pelakunya juga merasa bahwa korbannya ini sudah tidak bisa dikalahkan lagi. Yang ke-10 adalah lawan pelaku perundungan. Ini merupakan cara paling terakhir dalam melawan perundungan yang kamu alami. Setelah kita menunjukkan perubahan diri dengan latihan fisik pun akademi, mulailah melawan pelaku perundungan. Ini adalah cara paling mutakhir ketika tidak ada orang yang dapat melindungi. Ya, saya harap ya orang-orang dapat bisa melindungi orang-orang yang lemah ya. Orang-orang yang kuat saya harap bisa melindungi orang yang lemah. Selanjutnya kita akan memberikan tips kepada guru dan juga orang tua yang dilansir dari laman unicef.id.
Pertama, ketika seseorang korban menyatakan dan mengatakan bahwa dia udah dirundung, tanggapilah dengan serius dan jangan meremehkan ataupun menyalahkan korban. Hargailah korban yang telah melapor dan ucapkan terima kasih. Pak, yakinkan bahwa itu bukan salahnya. Dan tunjukkanlah empati dan juga simpati Anda kepada korban. Bantulah korban membela dirinya sendiri. Berbicaralah dengan anak yang terlibat secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengkritik, atau berteriak. Dorong dan hargai kejujurannya untuk kali pertama, dan ini tidak berlaku lagi ketika korban ini masih dirundungi. Pertimbangan peran atau pengaruh orang yang membantu pelaku. Ambil tindakan kepada pelaku perundungan. Terus berkomunikasi kepada korban mengenai masalah ini seterusnya. Jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal, di psikolog, atau dapat menghubungi telepon pelayanan sosial anak atau TEPSA. Dan juga kalian mungkin bisa laporkan ke KPI. Yang kedua, menghadapi pelaku perundungan. Untuk menghadapi pelaku perundungan, orang dewasa sebaiknya mendengarkan cerita versi mereka. Soroti perilaku yang gak pantas dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti perundungan. Tanyakan apakah mereka memiliki alasan ataupun pemicu mereka melakukan perundungan. Mungkin seperti permasalahan di rumah, broken home, ataupun pernah mengalami kekerasan di sekolah di masa lalu gitu ya. Kurangnya perhatian juga dari orang tuanya ataupun lainnya gitu ya. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi perundungan dan kekerasan di sekolah. Pihak sekolah dan juga para guru haruslah membangun pedoman tegas dan juga jelas terhadap perundungan, dan buatlah kesepakatan dengan siswa tentang konsekuensi dari perundungan itu. Dan bukan hanya sekedar omon-omon ya, ataupun melalui poster bullying gitu ya, tapi nggak ada tindakan sama sekali. Poster-poster itu palingan ya, cuma buat sampah gitu aja ya, tapi nggak ada tindakannya, sama aja bohong gitu ya. Yang kemudian adalah ciptakan rasa ataupun suasana yang lebih baik dan hangat di dalam kelas. Perhatikan anak-anak yang rentan mengalami perundungan. Berikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada korban dan yakinkan pada korban bahwa para guru dengan siap siaga dapat membantu korban. Yang keempat adalah apa yang harus dilakukan jika kita melihat perundungan. Yang harus kita lakukan adalah menanggapi dengan segera dengan cara memisahkan atau melerai dan meminta bantuan guru lain. Kemudian tetaplah tenang, bubarkan para murid yang berkemungkinan melihat kejadian itu dan yakinkan bahwa masalah itu telah terkendali. Kemudian bawalah pelaku dan juga korban untuk dimintai keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebaiknya dilakukan dengan terpisah, jadi dipisah ruangannya untuk diinterogasi gitu. Yang kelima, apa yang bisa dilakukan untuk melawan perundungan? Yang pertama adalah tindakan kesadaran pada anak-anak tentang perundungan. Tekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi yang baik di sekolah. Kemudian latihlah guru dan staf sekolah tentang cara mengatasi perundungan. Libatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap perundungan, seperti melakukan sosialisasi kepada orang tua. Seperti melakukan sosialisasi terhadap orang tua dan juga murid-murid. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bagaimana cara melawan, mencegah, dan juga menangani kasus perundungan. Akhir-akhir ini kita memang dikejutkan dengan banyak sekali kasus perundungan dan juga berbagai kasus-kasus lainnya, dan juga berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal dan sangat-sangat tidak berguna untuk masyarakat. Sebaiknya kita melakukan sesuatu hal agar berguna bagi orang lain dan bukannya menyengsarakan orang lain. Ketika kita membuat peraturan, sebaiknya peraturan itu dibuat untuk melindungi orang lain. Dengan adanya program ini, kami harapkan bahwa kita sama-sama bisa melawan perundungan dan juga dapat menghentikan perundungan yang terjadi di sekitar kita pada akhir-akhir ini hingga ke masa depan. Karena apa? Karena ini sangat mempengaruhi tentang masa depan negara ini. Tentunya kita harus memberikan perhatiannya lebih terhadap perundungan. Sampai di sini dulu program Bullies Never Dies. Terima kasih sekali sudah menonton dari episode 1 sampai saat ini dengan sangat sabar ya. Kami sangat menghargai apresiasi Anda karena telah menonton acara ini. Walaupun ya mungkin penampilan saya agak kurang gimana gitu ya saya saat membawakannya ya. Dan pesan saya adalah marilah kita bersama-sama untuk menghentikan perundungan dan jangan sampai perundungan terjadi secara terus-menerus. Ya, begitulah episode sampai di sini dulu program kita. Ya, terima kasih telah menonton program ini sampai selesai ya. Dan kami mengharapkan Anda untuk memberikan like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya untuk menonton musim selanjutnya dari program Bullies. Di musim selanjutnya
kita akan membahas tentang kasus-kasus perundungan yang terjadi di dunia. Semua kasus-kasus perundungan adalah kasus-kasus yang harus kita ketahui ya, agar tidak lagi terjadi dan menjadikannya sebagai pelajaran. Dan jangan lupa untuk saksikan program Police Nevertheless musim 2 akan tayang minggu depan, tapi harinya kita belum tahu ya. Pokoknya nyalakan aja lah loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga berikan komen di bawah ya tentang kasus-kasus perundungan yang harus kita bahas di musim kedua. Saya Rio Dwi Ananda, saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menonton program ini hingga selesai. Dan sampai jumpa di musim kedua dari program Police Nevertheless. Sampai jumpa.